Selamat datang di Tiga Cahaya Bintang YouTube channel kami. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana sihir perubahan kecil dan kebijaksanaan stoicisme dapat menjadikanmu tak terkalahkan dalam perjalanan menuju kebebasan finansial sejati. Jika Anda merasa terpuruk, tetaplah bersama kami, karena video ini untuk Anda. Siapa bilang untuk sukses harus mengubah segalanya sekaligus? Mari kita mulai dari yang kecil. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Kata-kata motivasi. Ingat, seekor siput pun bisa sampai ke tujuan, asal dia tidak malas. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil menurut Stoicisme adalah. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil menurut Stoicisme. Stoicisme adalah sebuah filosofi yang menekankan pentingnya pengendalian diri, ketahanan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Salah satu prinsip kunci dari Stoicisme adalah bahwa perubahan besar dalam hidup dimulai dari langkah-langkah kecil dan konsisten. Berikut adalah penjelasan lebih jelas tentang konsep ini. 1. Fokus pada hal yang dapat Anda kendalikan. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu di luar diri kita, tetapi kita dapat mengendalikan reaksi dan tindakan kita sendiri. Dengan memulai dari perubahan kecil, seperti mengatur jadwal harian atau mengubah kebiasaan belanja, kita mulai mengendalikan aspek-aspek kecil dalam hidup kita yang dapat berdampak besar. 2. Konsistensi dan ketekunan. Stoicisme menggarisbawahi pentingnya konsistensi. Melakukan langkah kecil setiap hari, seperti menabung sejumlah kecil uang atau membaca selama 10 menit, akan mengarah pada hasil yang signifikan seiring waktu. Ketekunan dalam melakukan tindakan kecil ini merupakan kunci untuk mencapai tujuan yang lebih besar. 3. Menghadapi tantangan dengan bijak. Dalam perjalanan menuju perubahan, kita akan menghadapi rintangan. Stoicisme mengajarkan kita untuk menghadapi kesulitan ini dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Dengan menghadapi tantangan kecil dengan cara yang positif, kita membangun ketahanan mental yang akan membantu kita mengatasi rintangan yang lebih besar di masa depan. 4. Refleksi dan evaluasi. Stoicisme mendorong praktik refleksi dan evaluasi diri. Setelah mengambil langkah kecil, penting untuk menilai kemajuan kita. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, kita dapat melihat apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, memungkinkan kita untuk menyesuaikan langkah selanjutnya. Dengan demikian, kita belajar untuk menikmati perjalanan menuju perubahan besar, bukan hanya berfokus pada hasil akhirnya. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Stoicisme ini, kita dapat memulai perjalanan menuju perubahan besar dengan langkah-langkah kecil yang penuh makna. Hal ini tidak hanya membuat kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan, tetapi juga membawa kita lebih dekat ke tujuan yang diinginkan. Memahami sihir perubahan kecil. Mari kita mulai dengan memahami apa itu perubahan kecil. Perubahan kecil adalah langkah-langkah sederhana yang bisa Anda ambil setiap hari untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Misalnya, mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik, seperti menabung sedikit uang setiap minggu. Pernahkah Anda merasa bahwa perubahan besar itu mengintimidasi? Tenang, kita akan membahas cara memecahnya menjadi lebih kecil. Cara memecah perubahan besar menjadi lebih kecil menurut pandangan Stoicisme. Memecah perubahan besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola adalah pendekatan efektif dalam mencapai tujuan. Berikut adalah tahapan yang jelas untuk melakukannya menurut pandangan Stoicisme. 1. Tentukan tujuan besar. Identifikasi tujuan utama yang ingin Anda capai. Misalnya, jika tujuan Anda adalah mencapai kebebasan finansial, tuliskan secara spesifik apa yang berarti bagi Anda. 2. Refleksi diri. Luangkan waktu untuk merefleksikan alasan di balik tujuan tersebut. Tanyakan pada diri sendiri. Mengapa ini penting bagi saya? Apa yang ingin saya capai dengan tujuan ini? Stoicisme mengajarkan pentingnya pemahaman diri untuk menemukan motivasi yang kuat. 3. Pecah menjadi bagian kecil. Ambil tujuan besar tersebut dan pecah menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya, jika tujuan Anda adalah menabung untuk pensiun, langkah-langkah kecilnya bisa mencakup menyusun anggaran bulanan. Mengurangi pengeluaran tidak perlu. Menetapkan jumlah kecil untuk ditabung setiap bulan. 4. Tentukan langkah tindakan spesifik. Untuk setiap bagian kecil, buatlah langkah tindakan yang spesifik. Misalnya, setiap minggu, saya akan meninjau pengeluaran saya untuk menemukan cara menghemat. Saya akan membuka rekening tabungan terpisah untuk dana pensiun. 5. Jadwalkan dan tetapkan deadline. Buat jadwal untuk mengambil langkah-langkah tersebut, serta tetapkan deadline untuk masing-masing langkah. Misalnya, saya akan menyelesaikan anggaran saya dalam 2 minggu ke depan.
6. Tindak lanjut dan evaluasi. Setelah Anda mulai mengambil langkah kecil, lakukan tindak lanjut untuk memantau kemajuan. Evaluasi setiap beberapa minggu untuk melihat apakah langkah yang diambil efektif dan apakah ada yang perlu disesuaikan. 7. Latih ketahanan dan ketenangan. Jika menghadapi rintangan, ingat prinsip stokisme tentang ketahanan. Lihatlah setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Gunakan teknik pernapasan atau meditasi untuk menjaga ketenangan saat menghadapi stres. 8. Rayakan keberhasilan kecil. Hargai setiap pencapaian kecil yang Anda capai dalam proses ini. Merayakan kemajuan, sekecil apapun, dapat memberi motivasi tambahan untuk terus maju. 9. Ulangi proses. Setelah mencapai salah satu langkah kecil, ulangi proses ini dengan langkah selanjutnya hingga Anda mencapai tujuan besar yang diinginkan. Dengan mengikuti tahapan ini, Anda dapat membuat perubahan besar menjadi lebih dapat dijangkau dan lebih mudah dikelola. Stokisme mengajarkan kita untuk fokus pada tindakan yang dapat kita kontrol dan untuk menghargai setiap langkah dalam perjalanan menuju perubahan yang lebih besar. Kecil bukan berarti tidak berarti. Mengapa perubahan kecil penting? Perubahan kecil sangat penting karena dapat membangun momentum. Seiring waktu, dampak dari perubahan kecil ini akan sangat signifikan. Ketika Anda menabung hanya Rp10.000 setiap hari, dalam setahun Anda bisa mengumpulkan Rp3.650.000. Itu adalah langkah kecil menuju kebebasan finansial. Siapa sangka, menabung bisa semudah menghitung kucing di halaman? Setiap rupiah yang disimpan adalah satu langkah lebih dekat ke impianmu. Satu langkah lebih dekat ke impianmu menurut stokisme. Pernyataan, satu langkah lebih dekat ke impianmu, mencerminkan pandangan stokisme yang menekankan pentingnya tindakan kecil dan konsisten dalam mencapai tujuan hidup. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang makna pernyataan ini menurut prinsip-prinsip stokisme. 1. Fokus pada tindakan yang dapat dikuasai. Stokisme mengajarkan bahwa kita hanya bisa mengendalikan tindakan dan reaksi kita sendiri. Dengan mengambil satu langkah kecil, kita berfokus pada apa yang dapat kita lakukan, bukan pada hasil akhir yang tidak selalu dapat kita kendalikan. 2. Kekuatan konsistensi. Mengambil satu langkah kecil secara konsisten setiap hari menciptakan momentum. Setiap langkah yang diambil, meskipun kecil, membawa kita lebih dekat ke tujuan yang lebih besar. Seperti pepatah, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. 3. Menghargai proses. Stokisme menekankan pentingnya menghargai proses daripada hanya berfokus pada hasil akhir. Setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan yang berharga, memberikan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan menghargai setiap langkah, kita mengembangkan rasa syukur dan kepuasan dalam pencapaian kita. 4. Ketahanan dalam menghadapi rintangan. Dalam perjalanan menuju impian, kita akan menghadapi rintangan dan tantangan. Stokisme mengajarkan pentingnya ketahanan dan sikap positif dalam menghadapi kesulitan. Mengambil satu langkah ke depan meskipun ada tantangan mencerminkan keberanian dan keteguhan dalam mencapai tujuan. 5. Refleksi dan evaluasi. Setiap langkah yang diambil memberikan kesempatan untuk merefleksikan kemajuan. Ini membantu kita untuk mengevaluasi apakah kita berada di jalur yang benar menuju impian kita. Dengan merenungkan setiap pencapaian kecil, kita dapat menyesuaikan tindakan kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar. 6. Keterhubungan dengan tujuan. Setiap langkah kecil yang diambil memperkuat hubungan kita dengan tujuan. Kita menjadi lebih sadar akan impian kita dan lebih termotivasi untuk mencapainya. Mengingatkan diri kita bahwa setiap langkah membawa kita lebih dekat dapat meningkatkan semangat dan fokus kita. Dengan demikian, satu langkah lebih dekat ke impianmu, menurut stokisme adalah tentang mengambil tindakan yang dapat kita kendalikan, menghargai proses, dan menghadapi tantangan dengan ketahanan. Setiap langkah kecil merupakan kontribusi berharga dalam perjalanan kita menuju tujuan yang lebih besar. Kata-kata motivasi. Jangan khawatir jika kamu tidak bisa melompat tinggi, cukup berjalan perlahan sambil tersenyum. Contoh perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat beberapa contoh perubahan kecil yang dapat Anda lakukan. Bangun lebih pagi. Membaca channel ini selama 15 menit setiap hari. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak perlu. Identifikasi satu kebiasaan kecil yang bisa Anda ubah hari ini. Perubahan tidak selalu harus dramatis. Kadang,
hal kecil bisa membawa dampak yang besar. Hal kecil bisa membawa dampak yang besar menurut Stokisme. Pernyataan bahwa hal kecil bisa membawa dampak yang besar sangat sejalan dengan prinsip-prinsip Stokisme. Berikut adalah penjabaran mengenai bagaimana hal kecil dapat memiliki dampak signifikan dalam kehidupan kita menurut perspektif Stokisme. 1. Kekuatan kebiasaan. Kebiasaan kecil yang positif, ketika dilakukan secara konsisten, dapat membentuk karakter dan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Stokisme mendorong kita untuk mengembangkan kebiasaan baik, seperti disiplin, kejujuran, dan refleksi diri, yang akan menghasilkan dampak positif dalam jangka panjang. 2. Efek domino. Tindakan kecil seringkali memiliki efek domino. Satu tindakan baik bisa memicu serangkaian tindakan positif lainnya. Misalnya, dengan menyempatkan diri untuk membantu orang lain, kita dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik. 3. Fokus pada saat ini. Stokisme mengajarkan kita untuk hidup di saat ini dan menghargai momen kecil. Menghargai hal-hal kecil dapat meningkatkan kebahagiaan kita dan memberikan makna lebih dalam hidup. Tindakan kecil, seperti mengucapkan terima kasih atau memberikan senyuman, dapat membawa kebahagiaan tidak hanya bagi diri kita sendiri tetapi juga bagi orang lain. 4. Resiliensi dan ketahanan. Dalam menghadapi tantangan, hal kecil seperti mengubah cara berpikir atau mengadopsi sikap positif dapat membantu kita tetap tegar. Stokisme mengajarkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan reaksi kita terhadap situasi, dan dengan mengubah respon kecil kita dapat mempengaruhi hasil yang lebih besar. 5. Refleksi diri. Tindakan kecil, seperti merenungkan tindakan dan keputusan kita setiap hari, dapat membawa pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan tujuan hidup. Dengan melakukan refleksi, kita dapat mengenali area untuk perbaikan yang mungkin sebelumnya tidak kita sadari. 6. Pengaruh pada lingkungan. Tindakan kecil kita dapat mempengaruhi orang di sekitar kita. Menciptakan sikap positif dan tindakan baik dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan mendukung. Perilaku kita dapat menjadi contoh bagi orang lain, menciptakan dampak yang lebih luas dari yang kita sadari. 7. Penerimaan dan ketentuan. Stokisme mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Namun, kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap situasi. Dengan fokus pada tindakan kecil yang dapat kita lakukan, kita dapat menemukan ketenangan dan kepuasan, meskipun hasil yang lebih besar mungkin tidak segera terlihat. Dalam pandangan Stokisme, hal kecil tidak boleh diabaikan karena mereka memiliki potensi untuk menciptakan dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Dengan mengakui dan menghargai tindakan kecil, kita dapat membangun kehidupan yang lebih bermakna dan berpengaruh. Langkah kecil adalah langkah yang tetap maju. Kata-kata motivasi. Jika hidup memberimu lemon, buatlah lemonade atau tambahkan sedikit gula dan jadikan es lemon. Memperkenalkan Stoicisme. Sekarang, mari kita membahas Stoicisme. Stoicisme adalah filosofi yang mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Prinsip utama dari Stoicisme adalah bahwa kebahagiaan datang dari dalam diri kita. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam masalah yang tak terpecahkan? Mari kita lihat bagaimana Stoicisme bisa membantu. Kendali dirimu, dan kamu akan mengendalikan dunia sekitarmu. Dasar Stokisme tentang, kendali dirimu dan kamu akan mengendalikan dunia sekitarmu. Pernyataan, kendali dirimu dan kamu akan mengendalikan dunia sekitarmu, mencerminkan salah satu prinsip utama dalam Stokisme, yaitu pentingnya mengendalikan pikiran, emosi, dan reaksi kita terhadap situasi yang tidak bisa kita kontrol. Berikut adalah beberapa dasar Stokisme yang mendukung pernyataan ini. 1. Fokus pada apa yang dapat dikuasai. Stokisme mengajarkan bahwa kita hanya memiliki kendali atas pikiran dan tindakan kita sendiri. Hal-hal eksternal, seperti pendapat orang lain atau situasi yang tidak terduga, berada di luar kendali kita. Dengan memahami dan menerima batasan ini, kita dapat mengalihkan energi kita untuk memperbaiki diri dan mengendalikan reaksi kita. 2. Penerimaan terhadap realitas. Stokisme menekankan pentingnya menerima kenyataan. Ketika kita menghadapi situasi sulit, alih-alih melawan atau berjuang melawan keadaan, kita diajarkan untuk menerima dan mencari cara untuk merespons dengan bijak. Penerimaan ini membantu kita untuk tetap tenang dan fokus pada solusi, bukan pada masalah. 3. Pengendalian diri. Pengendalian diri adalah kunci dalam Stokisme. Ini mencakup kemampuan untuk mengelola emosi, menghindari reaksi impulsif, dan berpikir rasional dalam menghadapi tantangan. Dengan mengendalikan diri,
kita dapat menghindari konflik yang tidak perlu dan membuat keputusan yang lebih baik. 4. Tindakan berbasis kebajikan. Stokisme mengajarkan bahwa tindakan yang baik dan berbasis kebajikan adalah cara untuk mengendalikan dunia di sekitar kita. Ketika kita bertindak dengan keadilan, kebijaksanaan, dan keberanian, kita berkontribusi pada kebaikan masyarakat. Tindakan kita dapat mempengaruhi orang lain dan menciptakan dampak positif di lingkungan sekitar. 5. Mengubah persepsi. Stokisme percaya bahwa banyak dari kesedihan dan kecemasan kita berasal dari cara kita memandang situasi. Dengan mengubah persepsi kita dan melihat hal-hal dari sudut pandang yang lebih positif, kita dapat mengubah pengalaman kita. Memahami bahwa kita memiliki kendali atas cara kita berpikir membantu kita menemukan kedamaian dalam situasi sulit. 6. Kemandirian emosional. Stokisme mengajarkan pentingnya kemandirian emosional. Ketika kita tidak tergantung pada faktor eksternal untuk kebahagiaan kita menjadi lebih kuat dan lebih mampu menghadapi tantangan. Dengan mengembangkan kemandirian ini, kita bisa lebih baik dalam mengendalikan reaksi kita terhadap situasi di sekitar kita. 7. Koneksi dengan alam semesta. Stokisme mengajarkan bahwa kita adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar. Ketika kita mengendalikan diri kita berkontribusi pada harmoni dan keseimbangan alam semesta. Pandangan ini memberikan perspektif bahwa tindakan kita memiliki makna dan dampak yang lebih luas. Dengan demikian, dasar stokisme tentang kendali dirimu dan kamu akan mengendalikan dunia sekitarmu berfokus pada pentingnya pengendalian diri, penerimaan, dan tindakan berbasis kebajikan. Dengan mengendalikan pikiran dan tindakan kita dapat menciptakan dampak positif tidak hanya dalam hidup kita tetapi juga dalam lingkungan di sekitar kita. Kata-kata motivasi. Seperti pengemudi bus, jangan biarkan kemacetan mengganggu perjalananmu. Relevansi stoicisme untuk kebebasan finansial. Mengapa stoicisme relevan untuk kebebasan finansial? Ketika kita menghadapi ketidakpastian, penting untuk tetap tenang dan membuat keputusan yang bijak. Alih-alih panik saat menghadapi masalah keuangan, kita harus fokus pada tindakan yang bisa kita ambil untuk memperbaiki situasi kita. Ketika badai datang, jangan lari, berlayarlah dengan bijak. Makna, ketika badai datang, jangan lari, berlayarlah dengan bijak, menurut stokisme. Pernyataan, ketika badai datang, jangan lari, berlayarlah dengan bijak, mengandung makna mendalam yang sangat sejalan dengan prinsip-prinsip stokisme. Berikut adalah penjelasan mengenai maksud dari ungkapan tersebut. 1. Menghadapi kesulitan. Badai melambangkan tantangan, kesulitan, atau situasi yang tidak menyenangkan yang mungkin kita hadapi dalam hidup. Stokisme mengajarkan bahwa alih-alih menghindari atau melarikan diri dari masalah, kita harus menghadapinya dengan keberanian dan kebijaksanaan. 2. Pengendalian diri dan respon. Ketika badai datang, penting untuk mengendalikan reaksi kita. Stokisme menekankan bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan cara kita merespons. Mengelola emosi dan tetap tenang dalam situasi sulit adalah kunci untuk menghadapi tantangan dengan lebih efektif. 3. Perencanaan dan kebijaksanaan. Berlayar dengan bijak menunjukkan pentingnya perencanaan dan strategi saat menghadapi kesulitan. Ini melibatkan pemikiran rasional dan penggunaan akal sehat untuk menemukan solusi. Dalam konteks stokisme, ini berarti menilai situasi dengan objektif dan membuat keputusan yang didasarkan pada kebijaksanaan, bukan pada emosi. 4. Menerima kenyataan. Stokisme mengajarkan penerimaan bahwa badai, masalah, adalah bagian dari kehidupan. Dengan menerima kenyataan ini, kita dapat mengurangi rasa sakit emosional yang muncul dari penolakan atau ketidakpuasan. Menerima situasi sulit sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh adalah bagian dari filosofi Stoik. 5. Fokus pada apa yang dapat dikuasai. Ketika menghadapi badai, penting untuk memfokuskan energi kita pada hal-hal yang dapat kita kontrol. Ini termasuk tindakan kita, sikap kita, dan cara kita merespons situasi. Dengan cara ini, kita tidak hanya dapat menghadapi badai dengan lebih baik, tetapi juga meningkatkan ketahanan dan kemampuan kita untuk mengatasi masalah di masa depan. 6. Belajar dari pengalaman. Setiap badai yang kita hadapi memberikan pelajaran berharga. Stokisme mendorong kita untuk mengambil hikmah dari setiap pengalaman, baik atau buruk. Dengan merenungkan dan belajar dari kesulitan, kita dapat memperkuat diri dan menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan di masa depan. 7. Menjaga perspektif. Dalam situasi sulit, menjaga perspektif adalah penting. Stokisme mengajarkan bahwa banyak dari apa yang kita anggap sebagai badai
mungkin tidak sebesar yang kita bayangkan jika kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Mengingat bahwa kesulitan adalah bagian dari perjalanan hidup membantu kita untuk tetap optimis dan berfokus pada solusi. Secara keseluruhan, ungkapan, ketika badai datang, jangan lari. Berlayarlah dengan bijak, mencerminkan prinsip-prinsip dasar stokisme yang mendorong kita untuk menghadapi tantangan dengan keberanian, kebijaksanaan, dan penerimaan. Dengan cara ini, kita dapat menemukan kekuatan dan ketahanan dalam diri kita saat menghadapi badai kehidupan. Ketidakpastian adalah bagian dari hidup, tetapi ketenangan adalah pilihan. Kata-kata motivasi, jangan seperti kacang yang terjebak di saku. Lebih baik berusaha keluar dan menemukan jalan. Praktik stoicisme dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah untuk melakukan refleksi harian. Setiap malam, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya kendalikan hari ini? Dengan cara ini, Anda dapat mengalihkan fokus dari masalah yang tidak bisa Anda kendalikan ke tindakan positif yang bisa Anda lakukan. Refleksi harian itu seperti membersihkan kaca, membuat pandanganmu lebih jernih. Mempelajari diri sendiri adalah kunci untuk memahami dunia. Cara memahami diri menurut stokisme. Pernyataan, mempelajari diri sendiri adalah kunci untuk memahami dunia, mencerminkan ajaran dasar stokisme, yang menekankan pentingnya refleksi diri dan pemahaman pribadi. Berikut adalah beberapa langkah dan cara untuk memahami diri sendiri menurut stokisme. 1. Refleksi harian. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan tindakan, pikiran, dan perasaan Anda. Tanyakan pada diri sendiri. Apa yang saya lakukan dengan baik hari ini? Apa yang bisa saya perbaiki? Bagaimana saya merespons situasi yang sulit? 2. Menetapkan nilai dan kebajikan. Identifikasi nilai-nilai dan kebajikan yang penting bagi Anda, seperti kejujuran, keberanian, dan keadilan. Tanyakan pada diri sendiri apakah tindakan dan keputusan Anda sesuai dengan nilai-nilai ini. Ini membantu Anda untuk tetap selaras dengan diri sendiri dan tujuan hidup Anda. 3. Mengamati emosi dan reaksi. Amati emosi dan reaksi Anda terhadap situasi tertentu. Cobalah untuk tidak terjebak dalam emosi, tetapi lihatlah mereka sebagai informasi yang bisa membantu Anda memahami diri sendiri lebih baik. 4. Menerima keterbatasan. Sadari bahwa Anda memiliki keterbatasan sebagai manusia. Dalam stokisme, penerimaan keterbatasan ini adalah langkah penting untuk memahami diri sendiri dan menemukan kedamaian batin. 5. Fokus pada apa yang dapat dikuasai. Pisahkan antara hal-hal yang dapat Anda kendalikan dan yang tidak dapat Anda kendalikan. Fokus pada tindakan dan sikap yang dapat Anda kendalikan, dan lepaskan kekhawatiran tentang hal-hal yang berada di luar kendali Anda. 6. Praktek mindfulness. Latih diri Anda untuk berada di saat ini. Dengan penuh perhatian, Anda bisa lebih memahami pikiran dan perasaan Anda, serta bagaimana mereka mempengaruhi tindakan Anda. 7. Membaca dan belajar dari filosofi. Bacalah karya-karya filosof Stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius untuk mendapatkan wawasan tentang pemikiran mereka. Pahami bagaimana mereka menghadapi tantangan hidup dan bagaimana mereka memahami diri mereka sendiri. 8. Mencari umpan balik. Jangan ragu untuk meminta umpan balik dari orang lain mengenai perilaku dan tindakan Anda. Ini bisa memberikan perspektif baru yang mungkin Anda lewatkan. Terima kritik dengan lapang dada dan gunakan sebagai alat untuk pertumbuhan pribadi. 9. Meditasi dan kontemplasi. Luangkan waktu untuk meditasi atau melakukan kontemplasi. Ini bisa membantu Anda untuk mereset pikiran dan mendalami pemahaman diri. 10. Berinteraksi dengan alam. Luangkan waktu di alam untuk merenung dan berpikir. Alam seringkali memberikan perspektif yang lebih besar tentang kehidupan dan tempat kita di dalamnya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat lebih memahami diri sendiri, yang pada gilirannya akan membantu Anda memahami dunia di sekitar Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa pemahaman diri adalah fondasi untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna dan bijaksana. Kata-kata motivasi, jangan menjadi smartphone yang selalu like, refresh dirimu dengan refleksi. Menggabungkan keduanya untuk kebebasan finansial. Mari kita gabungkan perubahan kecil dan stoicisme dalam rencana keuangan Anda. Tetapkan target tabungan kecil yang realistis dan tetap tenang saat menghadapi tantangan. Ingat, setiap langkah kecil itu berharga dalam perjalanan menuju tujuan besar. Satu langkah kecil bisa membawa kita sejauh satu galaksi, jika kita melakukannya dengan konsisten. Kebebasan finansial adalah hasil dari kebiasaan baik yang terbangun.
Arti kebebasan finansial menurut Stokisme. Kebebasan finansial seringkali dipahami sebagai keadaan di mana seseorang memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus khawatir tentang masalah keuangan. Dalam konteks Stokisme, kebebasan finansial memiliki makna yang lebih dalam dan tidak selalu berkaitan dengan menjadi kaya dalam arti materi. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai arti kebebasan finansial menurut Stokisme. 1. Kemandirian emosional dan mental. Kebebasan finansial bukan hanya tentang jumlah uang yang dimiliki, tetapi juga tentang kemandirian emosional dan mental. Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kekayaan materi, tetapi pada sikap dan pandangan hidup kita. 2. Mengelola sumber daya dengan bijak. Kebebasan finansial diartikan sebagai kemampuan untuk mengelola sumber daya dengan bijak. Ini melibatkan pengelolaan uang, waktu, dan energi dengan cara yang mendukung tujuan hidup dan kebajikan. 3. Kebiasaan baik. Seperti yang dinyatakan dalam kutipan, kebebasan finansial adalah hasil dari kebiasaan baik yang terbangun. Membentuk kebiasaan yang baik dalam hal pengelolaan uang, seperti menabung, berinvestasi, dan hidup sesuai kemampuan, merupakan inti dari mencapai kebebasan finansial. 4. Pengendalian diri. Stokisme menekankan pentingnya pengendalian diri dan disiplin. Kebebasan finansial dicapai melalui kemampuan untuk menahan godaan dan membuat keputusan keuangan yang rasional. Ini berarti tidak membiarkan keinginan atau tekanan sosial mempengaruhi keputusan keuangan Anda. 5. Fokus pada kebajikan. Dalam Stokisme, fokus utama adalah pada pengembangan kebajikan. Kebebasan finansial dapat dicapai ketika seseorang berfokus pada nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kebijaksanaan dalam semua aspek kehidupan, termasuk keuangan. Ini membantu seseorang untuk tidak hanya mencari kekayaan, tetapi juga untuk menciptakan nilai yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 6. Menghindari ketergantungan. Kebebasan finansial berarti menghindari ketergantungan pada orang lain atau sistem yang tidak stabil. Dengan membangun kemandirian finansial, seseorang dapat lebih fleksibel dan memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam hidup. 7. Keseimbangan hidup. Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan terletak pada keseimbangan. Kebebasan finansial adalah bagian dari mencapai keseimbangan ini, di mana seseorang tidak terjebak dalam siklus konsumsi yang tidak berkelanjutan. Memiliki cukup untuk hidup dengan nyaman, tanpa harus terjebak dalam keinginan yang berlebihan adalah tujuan yang lebih realistis. 8. Perspektif terhadap kekayaan. Dalam Stokisme, kekayaan dipandang sebagai alat, bukan tujuan. Artinya, uang dan kekayaan seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi, bukan sebagai sumber kebahagiaan itu sendiri. Kebebasan finansial berarti memiliki kontrol atas alat-alat ini dan menggunakannya untuk kebaikan. Secara keseluruhan, kebebasan finansial menurut Stokisme lebih dari sekadar menjadi orang kaya. Ini adalah tentang membangun kebiasaan baik, mengelola sumber daya dengan bijak, dan mencapai kemandirian emosional dan mental. Dengan cara ini, seseorang dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang lebih dalam hidupnya. Kata-kata motivasi. Jangan jadi pengendara sepeda yang terjatuh. Bangkitlah dan kayu lagi dengan semangat. Membangun mindset positif. Fokus pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Rayakan pencapaian kecil Anda, karena itu membantu membangun kepercayaan diri. Dengan mindset yang positif, Anda akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan yang datang. Cara membangun kepercayaan diri dengan mindset positif. Membangun kepercayaan diri dengan mindset positif adalah proses yang memerlukan usaha dan konsistensi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk mencapai tujuan ini. 1. Mengganti pikiran negatif. Identifikasi pikiran negatif yang muncul dalam diri Anda. Latih diri untuk mengganti pikiran tersebut dengan afirmasi positif. Misalnya, ganti, saya tidak bisa melakukannya, menjadi, saya akan mencoba dan belajar dari pengalaman. 2. Menerapkan afirmasi positif. Gunakan afirmasi sehari-hari untuk membangun kepercayaan diri. Contoh, saya mampu menghadapi tantangan. Saya memiliki keterampilan yang diperlukan untuk sukses. Ulangi afirmasi ini dengan percaya diri, baik di depan cermin maupun dalam pikiran. 3. Tetapkan tujuan kecil. Mulailah dengan menetapkan tujuan kecil yang dapat dicapai. Ketika Anda mencapai tujuan tersebut, kepercayaan diri Anda akan meningkat. Misalnya, jika Anda ingin berbicara di depan umum, mulai dengan berbicara di kelompok kecil terlebih dahulu. 4. Berlatih dan mempersiapkan diri.
Persiapkan diri Anda untuk situasi yang menantang. Latihan yang cukup dapat membantu Anda merasa lebih siap dan percaya diri. Contohnya, jika Anda akan melakukan presentasi, latihlah beberapa kali sebelumnya. 5. Kelilingi diri dengan energi positif. Habiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung dan memiliki sikap positif. Jauhi orang-orang yang membawa pengaruh negatif atau meragukan kemampuan Anda. 6. Fokus pada kekuatan dan keberhasilan. Luangkan waktu untuk mencatat kekuatan dan keberhasilan Anda sebelumnya. Ingatkan diri Anda tentang pencapaian yang telah Anda raih dan kemampuan yang Anda miliki. 7. Belajar dari kegagalan. Alihkan pandangan Anda terhadap kegagalan. Lihatlah kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Setiap orang mengalami kegagalan, dan itu adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. 8. Praktikkan mindfulness. Latih praktik mindfulness untuk membantu Anda tetap terfokus pada saat ini dan mengurangi kecemasan. Meditasi atau teknik pernapasan dapat membantu menenangkan pikiran negatif. 9. Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan. Investasikan waktu dalam belajar dan meningkatkan keterampilan Anda. Semakin banyak pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki, semakin percaya diri Anda akan merasa dalam situasi tertentu. 10. Berpakaian dan berperilaku dengan percaya diri. Cara berpakaian dan berperilaku juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri Anda. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa baik dan tunjukkan sikap percaya diri dengan postur tubuh yang baik. 11. Rayakan setiap kemajuan. Apapun kemajuan yang Anda capai, rayakan. Menghargai pencapaian, sekecil apapun, akan membantu Anda membangun kepercayaan diri secara bertahap. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, Anda dapat membangun kepercayaan diri dengan mindset positif. Ingatlah bahwa proses ini memerlukan waktu dan kesabaran, jadi bersikaplah baik kepada diri sendiri dalam perjalanan ini. Ingat, bahkan bunga pun butuh waktu untuk berkembang. Setiap kemajuan kecil adalah langkah menuju kesuksesan. Kata-kata motivasi. Jangan jadi penggaris yang selalu mengukur kesempurnaan. Kadang, lengkungannya yang membuat kita unik. Kesimpulannya, sihir perubahan kecil dan kebijaksanaan stoicisme adalah alat yang kuat dalam mencapai kebebasan finansial sejati. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten positif lainnya. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Apa perubahan kecil yang akan Anda lakukan hari ini? Jangan hanya menonton, ambil tindakan dan mulailah perjalananmu sekarang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk meraih impianmu. Setiap hari memberikan kita kesempatan untuk mengambil langkah menuju impian dan tujuan kita. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap hari sebagai kesempatan baru. 1. Menetapkan tujuan harian. Setiap pagi, buatlah daftar tujuan harian yang ingin Anda capai. Contoh, jika impian Anda adalah menjadi penulis, tetapkan tujuan untuk menulis 500 kata setiap hari. 2. Belajar sesuatu yang baru. Dedikasikan waktu setiap hari untuk belajar sesuatu yang baru yang relevan dengan impian Anda. Contoh, jika Anda ingin menjadi ahli dalam pemasaran digital, luangkan waktu untuk mengikuti kursus online setiap hari. 3. Berolahraga dan menjaga kesehatan. Kesehatan fisik adalah bagian penting dari mencapai impian. Setiap hari, lakukan aktivitas fisik. Contoh, jika impian Anda adalah menjadi atlet, latihlah tubuh Anda dengan berolahraga secara teratur. 4. Membangun jaringan. Luangkan waktu setiap hari untuk berinteraksi dengan orang-orang yang dapat membantu Anda mencapai impian. Contoh, jika impian Anda adalah memiliki bisnis sendiri, bergabunglah dengan komunitas bisnis dan kunjungi acara networking. 5. Refleksi dan evaluasi. Setiap malam, luangkan waktu untuk merefleksikan apa yang telah Anda capai hari itu dan bagaimana Anda bisa lebih baik keesokan harinya. Contoh, tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya pelajari hari ini yang mendekatkan saya pada impian saya? 6. Mengambil risiko yang dihitung. Setiap hari, cari kesempatan untuk mengambil risiko yang dihitung yang dapat membawa Anda lebih dekat ke impian. Contoh, jika Anda ingin memulai usaha, pertimbangkan untuk menginvestasikan sedikit uang dalam proyek kecil. 7. Menjaga sikap positif. Setiap hari, berusaha untuk menjaga sikap positif meskipun menghadapi tantangan. Contoh, jika Anda mengalami kegagalan, ingatlah bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran dan kesempatan untuk belajar. 8. Membaca dan menginspirasi diri. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca channel ini atau artikel yang dapat memberi inspirasi dan wawasan. Contoh,
Jika impian Anda adalah menjadi pemimpin yang baik, bacalah channel ini tentang kepemimpinan setiap hari. 9. Menjalin kebiasaan baik. Setiap hari, fokuslah pada membangun kebiasaan baik yang mendukung impian Anda. Contoh, jika Anda ingin lebih produktif, buatlah rutinitas harian yang teratur dan disiplin. 10. Menciptakan peluang. Setiap hari, carilah cara untuk menciptakan peluang baru bagi diri Anda. Contoh, jika impian Anda adalah menjadi seorang seniman, carilah tempat untuk menampilkan karya seni Anda setiap minggu. Dengan memanfaatkan setiap hari sebagai kesempatan baru, Anda dapat secara bertahap mendekatkan diri pada impian Anda. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang Anda ambil dapat membawa dampak besar dalam jangka panjang. Selamat berjuang meraih impian Anda. Cara memunculkan ide dan menciptakan peluang baru. Memunculkan ide dan menciptakan peluang baru adalah keterampilan yang dapat dikembangkan melalui berbagai pendekatan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan. 1. Brainstorming. Luangkan waktu untuk melakukan sesi brainstorming tanpa batasan. Tulis semua ide yang muncul, tanpa menilai atau mengkritiknya pada awalnya. 2. Membaca dan meneliti. Bacalah channel ini, artikel, atau jurnal yang berkaitan dengan bidang yang Anda minati. Informasi baru dapat memicu ide-ide yang segar. 3. Berbicara dengan orang lain. Diskusikan ide Anda dengan teman, keluarga, atau kolega. Tanyakan pendapat mereka dan dengarkan umpan balik yang konstruktif. 4. Mengamati lingkungan. Amati apa yang terjadi di sekitar Anda. Cobalah untuk menemukan masalah yang membutuhkan solusi atau cara baru untuk melakukan sesuatu. 5. Mengikuti tren. Perhatikan tren yang sedang berkembang dalam industri Anda. Identifikasi peluang yang mungkin muncul dari tren tersebut. 6. Menciptakan mind map. Buatlah mind map untuk mengorganisir ide-ide Anda secara visual. Ini dapat membantu Anda melihat hubungan antara ide-ide dan memunculkan yang baru. 7. Mencoba sesuatu yang baru. Luangkan waktu untuk mencoba aktivitas baru atau hobi. Pengalaman baru seringkali dapat memberikan perspektif yang berbeda dan ide-ide kreatif. 8. Refleksi pribadi. Luangkan waktu untuk merefleksikan pengalaman hidup Anda. Apa yang telah Anda pelajari? Apa yang membuat Anda bersemangat? Ini dapat memunculkan ide-ide yang relevan. 9. Bergabung dengan komunitas. Bergabunglah dengan komunitas atau kelompok yang memiliki minat yang sama. Diskusi dengan orang-orang yang berpikiran sama dapat membuka peluang baru. 10. Membangun kebiasaan kreatif. Praktikan kreativitas secara teratur. Misalnya, tulis jurnal setiap hari, gambar, atau eksplorasi ide tanpa batasan. 11. Menggunakan teknologi. Manfaatkan aplikasi atau perangkat lunak yang dirancang untuk membantu Anda mengorganisir ide dan menciptakan peluang. Contohnya, aplikasi manajemen proyek atau alat pemetaan pikiran. 12. Menghadiri seminar atau workshop. Ikuti seminar, workshop, atau konferensi untuk mendapatkan wawasan baru dan memperluas jaringan Anda. Kesempatan ini seringkali membuka peluang baru yang tidak terduga. 13. Berani mengambil risiko. Jangan takut untuk mencoba ide-ide baru, meskipun ada risiko. Mengambil langkah keluar zona nyaman seringkali menciptakan peluang yang tidak terduga. 14. Kolaborasi. Cari kemungkinan untuk berkolaborasi dengan orang lain. Kolaborasi dapat membawa perspektif baru dan memperluas jangkauan ide Anda. 15. Mencari solusi untuk masalah. Identifikasi masalah yang dihadapi oleh orang lain dan pikirkan solusi kreatif. Solusi untuk masalah seringkali menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Dengan menerapkan metode-metode ini, Anda dapat memunculkan ide-ide kreatif dan menciptakan peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan. Ingatlah bahwa keterbukaan terhadap pengalaman baru dan kemauan untuk belajar adalah kunci untuk menemukan peluang yang menunggu untuk dijelajahi. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk meraih impianmu. Kata-kata motivasi. Ingat, bahkan superhero pun mulai dari satu langkah kecil. Jadi kenakan jubahmu dan terbanglah.